kuat ini ya. Jadi dipasangnya jam 6 biar nggak ingat waktu. Nanti nggak pakai jam juga, ya kan? Apa itu? Baca. Bawa apaan mau parkir? Sampai mana? Sampai lupa. Kiar ya. Fasulun fi ahkamil qiyar. Salam. Salam qiyar. Salam. Bab salam, qiyar mau udah keluar. Salam ya. Salam pun udah pertengahan kan? Iya. Masuk ke yang syarat yang 8 itu. Syarat yang ke-8. Bukan 5. Baru 5. Yang 5 apa udah yang ke-8? Coba baca dulu. Gini, surut muslim fihi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bil mudarin amin. Allahu ta'ala ankum. Dan yang terakhir kita bahas tentang syarat salam, ya. Nah, sekarang kita akan bahas tentang syarat sahnya muslim fihi, barang yang akan dipesan, barang yang akan diperjualbelikan, ya. Tsumma li sihhatil muslim fihi thamaniyatu syurutin, katanya. Thamaniyatu syara'id, katanya. Wa fi ba'd nuskhi wa yasihu salam bi thamaniyati syara'id. Al-awwalu mazkurun fi qaulil musannif, katanya. Dikatakan terus dilanjut untuk sahnya barang yang akan diperjualbelikan atau ditransaksikan itu ada 8 syarat. Ya. Kalau sebagian cetakan atau nuskhoh kitab ini wayasihu salam, sahnya salam itu cuma kalimatnya aja berbeda. Ada 8 syarat. Maknanya sama-sama aja. Yang pertama apa? Yang pertama madkurun fi qaulil musannif, itu jelas, ya kan? Dituang atau dicatatkan dalam ucapannya wa huwa an yasifahu ba'da dzikri jinsihi wa naw'ihi. Di mana barang yang akan ditransaksikan itu harus diberikan kategorinya atau dijelaskan kategori yang akan ditransaksikan. Benda atau barang yang akan ditransaksikan itu perlu dijelaskan setelah dia memberitahukan apa jenis benda tersebut. Wa naw'ihi, bentuknya, bisifatil lati yakhtalifu biha zaman, ya, dengan sifat-sifat, dengan kategori-kategori yang dapat merubah harga dari benda yang akan ditransaksikan. Jadi begini, barang yang akan ditransaksikan itu perlu dijelaskan secara sifat-sifatnya. Contoh bagaimana apabila kita misalkan mesen pembelian mobil. Ini biar jelas ya. Kalau kita mesen mobil, maka mobil yang memang akan dipesan perlu dijelaskan mobil apa. Jangan ngomong anak pesan mobil satu, emang kata ente pesan es. Jangan itu. Ini ngomong pesan mobil nih. Enggak, pesan mobil satu, didatengin mobilnya sedan, anak nggak mau, kan ujung-ujungnya ribut. Mana itu? Makanya ketika memesan sesuatu itu, apa yang kita pesan itu harus dijelaskan secara jelas. Kalaupun memang itu mobil, maka apa jenisnya? Dalam artian apa mereknya? Apa warnanya? Ya kan itu? Berapa cc-nya mungkin dan lain sebagainya, kondisinya, kan itu baru atau secondnya itu bekas banjir atau enggak, semuanya itu perlu dijelaskan, kan itu. Jadi apa yang memang kita pesan itu seperti mobil ataupun handphone sama, handphone pengen handphone apa, kan itu, handphone anak misalkan pengen handphonenya Android, ada pesanan misalkan iPhone dan lain sebagainya, itu harus dijelaskan jenisnya, tipenya dan lain sebagainya, itu perlu dijelaskan. Nah, kalau tidak menjelaskan jenis atau sifatnya, maka pesanan tersebut dianggap batal. Jelas? Pesanan tersebut dianggap batal. Fayadhkur fis salam, seperti contoh, ya, maka harus dijelaskan di dalam pesanan tersebut fi raqiqin masalan. Kalau di sini kan memang
ya menjelaskan tentang salah satu contohnya itu perbudakan zaman dulu ya. Kalaupun memang yang dipesan itu budak di zaman dulu, hamba sahaya yang zaman dulu itu masalah contohnya, contoh nau'uhu katanya, jenis budaknya dari mana, ya kan? Karena kalau zaman dulu itu perbudakan dari mana asal budaknya datang itu berbeda harganya, karena kekuatan dari daerah masing-masing itu ya berbeda-beda. Katanya di sini contoh misalkan dari Turki, budak-budak Turki ini dari Turki misalkan budaknya, atau Hindi, atau misalkan datangnya dari India, beda harga tuh, aneh itu. Wa dzukuratihi au unatsatihi, laki-laki atau perempuan, beda harga tuh, ya kan? Kalau kita makanya anak konversikan bukan perbudakan, tapi mobil tadi. Mobil itu mobil apa nih? Sedan, SUV, atau apa namanya? Dan lain sebagainya lah kan. Warnanya warna apa? Ya kan? CC-nya berapa? Dan lain sebagainya itu harus dijelasin. Wasinihi takriban, dan umurnya berapa? Kira-kira wagaddahu katanya. Wagaddahu tulan katanya. Dan juga pan. Dan juga perawakannya bagaimana? Tingginya, ya kan? Pendeknya. Arubahu, atau perawakannya seperti apa kan? Walaunuhu, warnanya bagaimana? Warna tubuhnya, putihnya, hitam, coklat, dan lain sebagainya. Wa yasifu bayaduhu bisumratin au syugratin katanya. Jadi bagaimana itu warna-warnanya itu seluruhnya seperti contoh dong. Ya, tapi anak konversikan karena sekarang ya kan kalau ente taunya misalkan ini perbudakan, ini akan dipakai di kemudian hari mungkin nanti, ya kan? Keturunan kita. Tapi kita konversikan di zaman yang sekarang ini, ya. Mobil, handphone, motor, dan lain sebagainya, semuanya itu secara detail, secara rinci ketika kita mesan harus dijelasin. Jadi jangan kita pas mesan itu buat kebingungan oleh orang yang memang akan mendatangkan apa yang kita pesan. Anak pesan motor ya, motor apa? Honda lah pokoknya, ya kan? Pas didatangin Vario, Vario mah nggak mau, ya kan? Dia datengin Beat, Beat mah nggak mau. Ente pengen Honda apa? Ngomong, jangan nyapein orang. Udah datang berkali-kali, ente nggak mau mulu, ngomong sampai jelas. Udah, yang kayak begini. Jadi jangan ngomong nanti pas didatengin, karena nanti ketika sudah betul apa yang didatangkan itu tepat, apa yang diucapkan, orang yang memang memesan itu tidak boleh mengelak lagi. Ya, jadi ini untuk pelajaran bagi kita. Jadi kita harus pandai ketika ada orang yang mesen sama kita, pesanan itu harus betul-betul terurai secara tepat. Jangan pas ngomongnya motor, anak pesan motor sama ente, oke siap, anak ada motor tuh. Ya udah apa? Honda, oke ntar anak bawain. Pas bawa tiba-tiba kita nih, pas bawa tiba-tiba motor Honda, misalkan Beat, ya kan? Nih motor nih. Anak nggak mau yang kayak begitu. Terus ente pengen kayak gimana? Ya pokoknya Honda, ini juga Honda. Ya bukan kayak gini. Bulak-balik, nyapain diri sendiri. Jadi kalau kita tahu muamalah itu seperti apa, ketika kita dipesan oleh orang lain, maka tegesin. Ente pengen apa? Motor HP. Ya enggak? Honda HP, banyak Honda Beat. Warna HP. Kan itu. Tanyain, hitam. Udah gitu apaan? Misal, apa? Tahun berapa? Kan itu. Terus kilometer kira-kira berapa? Kan itu. Tanyain, jangan ngomong ntar pas datang udah bener Honda Beat apa segala macam, taunya bener pas datang kilometernya udah kebanyakan ini. Anu nggak mau. Kan ada aja orang kayak begitu ada. Kita biar jangan nyusahin diri sendiri, tanyain secara detail atau biar ngomong secara detail apa yang dia pesan. Jelas ya? Detail banget cuma enggak, tapi detailnya itu makanya dikatakan di sini sekiranya ada allati yakhtalafu biha sama. Sekiranya yang akan berpengaruh terhadap harga. Jadi kalau seumpama kita ngedetailin jangan sampai detail benar-benar, enggak. Kabel bensin yang baru, ya kan, apa segala macam kagak ngaruh, ya kan? Yang kagak ngaruh sama harga itu nggak perlu kita ucapkan. Tapi kalau yang kira-kira akan berpengaruh kepada harga, kita perlu ucapkan. Jelas di sini? Jelas ya. Wa yadhkuru fil ibil katanya. Wal bagari wal ghanami wal khairi wal bagali wal himar wal hamir ad-dzukura wal unsa. Jadi kalau semua binatang itu kita harus juga jadi sebutin, ya kan? Laki atau perempuan, betina, ya kan? Lakian atau betina. Baik itu onta, ya kan? Sapi, kambing, ya kan? Kuda, himar, ya kan? Zebra dan lain sebagainya, ya kan? Pokoknya dzukura wal unsa katanya, wasin wal laun warna. Ya kan? Umur, warna dan juga jenisnya. Jenisnya apa? Kuda banyak jenisnya, ya kan itu.
Udah gitu apaan? Onta banyak jenisnya, kambing banyak jenisnya, sapi banyak jenisnya. Kemarin nih pas waktu kurban ya, anak pesan kambing atuh ya kan? Pokoknya yang 5 kilo, pas datang domba. Beda kan domba sama embe, beda nggak? Beda. Kalau domba biasanya kita nih Jawa Barat, kalau embe biasanya di daerah Jawa, badot, ya kan? Kayak gitu ya kan? Kalau dua-duanya sama jenisnya kambing-kambing juga gitu, tapi macamnya yang berbeda. Nah, pas anak pengen pokoknya yang 5 kiloan, anak kita pikir mungkin domba, pas datang bandot, kan itu. Wah, anak nggak mau yang kayak begini, anak pengen ada tanduknya misalkan gitu. Ngomong atau di kamari, ya tuh mau jauh-jauh di Jawa, ya tuh. Kan ujung-ujungnya nggak kebeli, ya kan? Karena memang yang memesan pun tidak salah dia. Kan? Makanya kita harus pandai dengan ilmu ini kita tahu. Warnanya apa, ya kan? Kita harus tahu, ya, harus jelasin tuh. Ente kalau cuma besok jualan kambing, ya kan? Kalau ada yang mesen, tanyain langsung, kambing apa? Ya. Domba apa mbe? Itu. Domba lah, masa mbe? Iya. Warna apa? Putih, ya, hitam apa belang? Gitu. Tanyain, kan gitu. Harus jelas. Nanti dibawain yang putih pengen yang hitam, ya kan? Dibawain yang hitam pengen yang putih. Zaman sekarang banyak aneh-aneh loh. Pokoknya aneh-aneh ini gimana caranya pembelian batal, bener gak? Cari cara bagaimana, ya kan, pembelian batal, pesanan gagal, kan itu. Cari-cari, makanya sebelum dia cari-cari cara, kita pun sudah diajarkan kecerdasan untuk menegaskan yang sekiranya akan ada perubahan harga, maka kita harus tegaskan. Yang begini bukan, yang begini bukan, yang begini bukan. Ini ya, sip deal. Selain daripada adanya apa namanya? DP lah bahasanya, hoksul apa mal yang diawali tadi, jelas? Wa yadhkuru fit tayri naw wasigar wal kibar wa dzukura wal unusa wasin in arifa katanya. Dan juga dijelaskan kalaupun memang itu adalah burung, jenis burungnya apa, kecil gedenya segimana, kan itu, umurnya berapa, kan itu, laki atau betina. Udah gitu, itu pun kalaupun memang dia tahu, ya kan, burung rada sulit, ya kan, rada sulit. Pengen tahu betina apa jantan, kalau burung agak sulit, nggak tahu ya. Memang kalau ada yang ahlinya urusan burung ya mungkin dia lebih tahu kan. Kalau tahu dia harus jelasin, kalau nggak tahu ya nggak perlu. Wa'adkur fi thawbil jenis, ya kan. Kalaupun memang jualannya baju, ada kali yang jualan baju di mana ya kan, harus dikasih tahu dulu jenisnya apa, macamnya kayak gimana, katun, akan sekarang ada katun kombat apa dan segala macam, nggak tahu namanya ya kan. Nah itu harus dijelasin kombatnya berapa, macam-macam lah. Ada lagi bahan kapas tuh ya, bahan apa namanya, polyester, nilon dan lain sebagainya. Itu perlu dijelasin karena nanti ujung-ujungnya orang mesen dibawainnya apa dia nggak mau, cari aja biar batal. Warikah, ya kan, mana tadi, wakatan, au harir atau sutranya, wano akagutun iraki. Wah di sini malah lebih dahsyat lagi nih. Katunnya katun apa nih? Katun Irak, ya kan? Atau katun mana nih? Bawa mana? Katun Cina, katun apa? Harus dijelasin. Nah sekarang mah gampang, udah ada nomor, ya kan? Katunnya berapa, kombat berapa kan? Kalau nggak salah begitu ya? Ada ya? Bener nggak? Ada nomor-nomor lah di situ. Nah udah cukup, nomornya aja, udah nggak usah dari negara mana, ya kan? Ribet lagi aja ntar. Tul wal urut, ya, berapa meternya, berapa lebarnya, nah, harus jelas itu, ya. Terus lagi ketebalannya berapa, kekasarannya seperti apa, ya kan, kelembutannya bagaimana, wasafaga, warigah, wanu'umah, wal khusyunah, itu semuanya harus dijelaskan. Wah, kita biasa beli baju kayak gimana? Baju koko aja, pokoknya baju koko lah, gitu. Datanglah kos kieu baju koko teh tuh. Wah, ieu mah ada kamelnya, urang mah hayang urang dari itu eta urang dari ieu. Ya, karena kita nggak tahu jenis kain kayak gimana. Kita misalkan nggak tahu jenis kain, pokoknya mah mereknya ini misalkan. Kita pesen baju koko warnanya putih, udah kayak gitu misalkan, ya kan? Datang baju koko warna putih, ini ipis, nyata. Hai nak kos kumaha ada apa itu? Pokoknya mah bahanna katun tiis, kan itu. Itu yang membuat apa? Batal atau gagalnya transaksi karena apa? Di pertama nggak dijelasin, keinginan tidak sesuai. Maka kita pun harus ketahui nih, para penjual nih, para pedagang kudu tahu, tanya nih, kalau bahannya ini bahannya dari apa? Oh, jadi kalau ada yang nanya, tolong lo ngomong, jelas gitu. Jadi jangan ada lagi yang namanya apa? Kerugian dari salah satu pihak. Jelas nggak di sini nih?
kayaknya diam-diam aja nih. Wayuka subihadi suar ghairah. Dikiaskan saja. Ini kan tadi cuma contohnya. Jadi secara detail yang sekiranya itu akan berubah atau merubah harga atau berdampak terhadap harga. Pokoknya kita mau apapun yang kita jual, apapun yang kita pesan, kita harus menjelaskan sekiranya apa yang kita jelaskan itu akan merubah harga. Itu syarat itu. Syarat perlu kita laksanakan. Karena ketika syarat kita abaikan, maka transaksi dianggap batal. Jelas? Jadi untuk memesan sesuatu kita perlu menjelaskan ya kan, dari mulai jenis dan sifat-sifat barang yang sekiranya ada dampak terhadap harga. Ketika sifat dan jenis tidak dijelaskan, yang mana sifat dan jenis tersebut berdampak terhadap harga ya kan, yang dipesan, maka transaksi dianggap batal. Jadi tidak ada yang disalahkan nanti. Ya, kesalahan karena sudah di awal transaksi sudah ada kesalahan. Jelas ya? Salah teuing nu meuli, salah teuing nu jual. Amin. Salah teu ngaji. Nya, salah teu ngaji nya teh. Kan kalau bedanya sama jahala bihaitsu itu, jahala bihaitsu yang kemarin, jahala bihaitsu yang kan si kayak kemarin dicontohin yang besi ngelingkar-lingkar kayak gitu. Ini sama yang nomor 1 ini beda gitu. Bentar, besi ngelingkar-lingkar gimana? Ya kalau kemarin kan syaratnya harus jelas barangnya. Jangan misalnya mau beli besi yang ngelingkar-lingkar gitu. Kalau kemarin kan dicontohinnya gitu. Nah sama yang ini sama nggak tuh? Yang nomor 1 ini? Kalau kemarin besi ngelingkar-lingkar kayak gimana? Yang jahala bihaisu kalau nggak salah. Jahalah, ya kan? Dia nggak tahu. Nah, kalau nggak tahu sih itu salah satu contoh syarat atau syarat yang lain. Syarat yang lain. Di luar syarat yang sekarang. Syarat sebelumnya kan ada 5 syarat. Sekarang ada 8 syarat untuk yang akan ditransaksikan. Ya. Kalau tidak sesuai, itu sudah langsung dibatalkan juga. Nah ini untuk menjadi sesuainya, gimana syaratnya? Gitu. Yang akan sesuai itu bagaimana syaratnya? Ini makanya harus dijelaskan. Kalau kemarin bukan besi melingkar-lingkar, mungkin Anda contohkan itu ketika misalkan besi-besi atau logam-logam yang nanti di dalamnya, ya kan, misalkan yang dijualnya aluminium, tapi di dalamnya justru ada besinya. Yang dijualnya tembaga, di dalamnya apa? Kan itu. Atau jual karet, di dalamnya batu bata. Nah, pernah ngeliat kayak gitu? Nah itu tuh yang kayak gitu jahalah, nggak tahu tuh, ya kan? Di dalamnya kayak gimana? Jelas ya. Nah ini nih yang kedua, jahalah di sini nih. Syarat yang sebelumnya kan? Syarat yang sebelumnya. Nah ini dijelasin lagi tentang jahalah di sini. Terus mana tadi? Wa mutlaqus salam fi thawbu, katanya fi thawbi yahmilu alal kham, katanya lal magsur, katanya. Dikatakan mutlaqus salam, katanya fi thawbi yahmilu alal kham lal magsur. Di mana katanya kalau seumpama ngomongin baju, maka bagaimana? Kalau seumpama baju dipesan, ya, tapi nggak dijelasin, maka kalau nggak dijelasin berarti bajunya itu yang ada kham atau yang panjang, bukan yang pendek. Jelas? Kalau seumpama ngomong saub, berarti bajunya itu harus yang panjang, bukan yang pendek. Itu mutlak. Jelas? Kalau dimutlak, kalau nggak dijelasin. Wasani, katanya, dan yang kedua syaratnya an yadhkuru, katanya gadrahu, hendaknya dia menjelaskan takarannya, ya, bimayan fil jahalah anhu, yang sekiranya dijelaskan takarannya itu biar sekiranya itu dia menolak atau mencegah ketidaktahuan bagi barang yang akan ditransaksikan. Contoh misalkan, Ana pesan beras segimana? Sampai kan? Iya, Ana pesan beras sakieu kan nggak tahu nih seliter, ya, setengah liter, ya teh, bahwa sampai cieun atau saku mah sagelasin, kan nggak tahu tuh gelasnya punya dia dengan gelasnya tuh orang yang bakal ngebawain beras, sama nggak tahu kan? Jahalah namanya, paham? Atau apa lagi?
ketika tidak ditakar tiba-tiba misalkan apa namanya, contoh apa lagi yang sekiranya takaran yang bisa berdampak ketidaktahuan ya bagi seseorang yang memesan sakuma misalkan contoh sarawu misalkan Ya. sameter mah tepat, kalau sameter tepat ingat sakitun lah gitu ya. Jadi harus ditakar nih 5 meter atau 6 meter. Tapi kalau ngomongnya misalkan saya mesen kain lah segimana pokoknya mah tidak sekali itu lah, wah nggak bisa ya kan, sakitun nggak bisa karena apa, tidak ada ketepatan ya kan dalam ukuran. Jelas ya, jadi ukurannya perlu tepat. Jadi tidak boleh nih ketika dia menyebutkan sesuatu tanpa ukuran yang tepat ya, takaran yang tepat. Yang dimaksud di situ adalah katanya an yakunal muslim fihi ma'lumul gadri katanya. Jadi apa yang akan ditransaksikan atau yang akan dipesan itu harus diketahui takarannya. Kailan fi mikyal katanya. Baik itu kalau sekarang di liter bikail itu di liter kilo ya kan, di liter atau di kilo. Zaman sekarang begitu aja. Wa'adan fi ma'dud atau dihitung apabila memang itu secara dihitung. Wadar'an fi madru katanya, dan juga dimeterkan kalaupun memang itu ukurannya meteran. Ya kan? Jadi pokoknya takarannya apa? Ya harus ditakar. Misalkan meser koaci sakumaha sarawun gitu. Atau jagong garing yang bopron misalkan. Baheula saya ingat ini baheula ingat tuh beli jagong yang bopron sakumaha di toko burung Palasari itu nya. Sakumaha sakieun. Teu bisa atuh eta mah teh. Harus jelas segimana ditakar. Seperti contoh apa? Beli 1000-eun. Jadi takar-takar aja kan? Gitu ya. Nggak boleh, nggak bisa gitu. Beli itu harus jelas takaran. Beli pensil 1 kilo misalnya. Pensil 1 kiloan. Memang sabar pensil 1 kilo. Ya tuh, nggak bisa. Kalaupun memang itu harus dihitung satu persatu, maka yang pesan harus dihitung satu persatu. Pensil ya itu hitungan bilangan. Berapa bijak bilangan 20 30 30. Lah kalau yang di kilo, yang kalau di liter ya di liter harus. Itu takarannya. Kumaha lamun dibeungkeut nya teh kangkung sabeungkeuteun lang dihitung pan capek di kilo hese nya teh da kumaha lamun semua baseukeun namanya naon deui kangkung bagaimana tuh kalau mesen kangkung dibeungkeut jelas di sini jelas enggak insyaallah ini masa bengong kenapa nih takutnya enggak jelas ini terus dikatakan di sini wasalisu katanya, dan syarat yang selanjutnya yang ketiga madkurun fi qaulil musannif wa in kana salamu ajjalan ya dzakara al-aqid waqta mahalli katanya. Dan apabila katanya yang syarat ketiga, dan apabila barang yang dipesan itu ya kan ditunda ya kan, kapan perlu memberikannya, kapan perlu menyerahkannya katanya, dzakara al-aqid, maka ketika transaksi terjadi itu perlu menyebutkan kapan waktu penyerahannya. Ini saya mau pesan apa motor apa sudah dijelaskan ya. Ya takarannya ini segala macam. Nanti minggu depan dijelaskan kapan waktu perlu penyerahan. Jadi diberikan batasan waktu misalkan seminggu, minggu depan atau hari Minggu itu harus dijelaskan di dalam transaksi. Al-ajal yang dimaksud adalah waktu yang sudah ditentukan. Kasyahri kada misalkan, seperti bulan apa misalkan. Jadi bulannya harus dijelaskan. Anak pesan ini di bulan depan ya. Di bulan apa? Bulan depan. Ya. Nanti pas ditanya, bukan bulan sekarang, bulan depan. Bulan depan. Terus ya depan. Ya beres. Makanya dijelasin bulan apa. Yang ngomong bulan depan doang ya kan. Bulan apa? Bulan September tahun sekian. Udah harus jelas. Jadi nggak ada ngeles lagi. Anak pesan misalkan nanti putih bulan depan, pas dibilang, katanya, ini putih katanya kan bulan depan. Oh bukan bulan sekarang, bulan depan. Itu beres bulan depan mah. Jadi harus dijelasin bulan apa, tahun berapa. Kalau ajala salam bigudumi Zaid masalah, lam yasih. Apabila waktunya dijelaskan, ya
ditaklik kepada datangnya seseorang atau terjadinya sesuatu, maka tidak sah. Contoh, waktunya itu yang akan kita pesan ketika ada kedatangan seseorang. Saya pesannya apaan? Baju koko misalnya, sarung, peci. Ya. Oke siap, kapan? Ntar kalau orangnya datang ngaji, ya. Bawain. Jelas deh. Tak jelas. Kusabab tak apa, tak datang ngaji daerah. Ya, karena tidak aja jelas kapan datang. Jadi kapan datangnya, waktu yang akan dipesan itu harus dijelaskan. Harinya, ya kan? Tidak tergantung kepada kejadian seseorang. Lamun hujan orang mesen payungnya, nyata iraha hujan mah apa? Nyata lamun hujan ente datang nyata antarkeun payung. Apa teh apal hujanna iraha? Nyata terus nungguan iraha hujan. Karena ujung-ujungnya loba tukang jualannya teh jas hujan di pinggir jalan. Nungguan hujan eta teh nyata. Jelas nggak ini? Jelas ya, alhamdulillah. Jam genep ya, tapi itu di situ. Ya seperti tadi itu masalah dua pembayarannya aja atau gimana kan? Pembayar Boleh nggak misalnya Anda beli payung tapi bayarnya pas hujan, Anda ambil dulu payungnya? itu bukan pesan namanya. Hah? Itu namanya fidhimah, menghutang namanya. Nah kalau misalnya Anda pesan barang ini dibayar September, terus si penjual boleh nggak ngasih dulu, udah pegang aja dulu barangnya? Oh itu bukan pesanan. Oh bukan pesanan. Masuknya bukan salam itu. Manju. Peleter kan gitu ya. Nah kalau itu namanya bai'u syai'un fi dhimmah, ya. Bai'u syai'in fi dhimmah. Itu membeli sesuatu namun pembayaran ada dalam tanggungan. Bukan di belakang ya, sebenarnya di belakang kan. Dalam tanggungan ya kan, bukan di belakang tapi di tanggungannya dia. Ya, dengan waktu yang sudah ditentukan. Sebulan, mau kapan apa segala macam itu fidhimah. Tapi barangnya sudah diambil. Itu namanya bukan salam, ya. Walaupun cuma dari penjual yang ngomong itu. Gimana? Dia kan dari sisi yang penjual aja ngomong, ya sudahlah kalau begitu ya pakai aja lah barangnya dulu gitu. Itu ya sudahlah. Ya. Kalau begitu. Kan berarti belum sebelumnya udah ada kesepakatan. Bukan dari penjual doang itu, penjual dan pembeli. Ini beli misalkan, ini belilah payung saya, ya kan? Ini beli payung saya, bayarnya pas hujan misalkan, bayarnya pas hujan misalin itu misal aja. Bagaimana? Ketika si pembeli mengiyakan, ya udah, anak beli. Itu bukan si penjual doang, penjual dan pembeli ada di sana. Karena mengiyakan, qabil tu, walaupun dengan kalimat na'am, jelas. Walaupun pembayarannya fidim. Jelas? Hijri lah, hijri. Siap. Hijri. Oke. Warabi'u yang keempat. Warabi ayyakun al-muslim fihi mawjudan indal istihqaq fil qalb. Dan yang keempat itu apa yang dipesan harus ada katanya. Yang dipesan itu harus ada indal istihqaqi fil qalb. Ketika memang sudah waktunya diberikan. Dan itu pada umumnya. Barang yang akan dipesan itu harus ada di waktu yang ketika waktu penyerahan barang pesanan tadi. Jadi nggak boleh mesen barang yang sekiranya di waktu pemberian penyerahan barangnya tidak ada. Contoh mungkin kalau zaman dulu ya buah-buahan atau mungkin sekarang buah-buahan pun sama. Tapi sekarang udah ada aja. Misalkan saya pengen pesen, misalkan contohnya buah rutob, ya kan, korma yang muda tuh, kurma muda di musim dingin. Nah mungkin kalau kita di sini misalkan saya pengen pesen pedoi, ya tuh, pete atau rambutan, tapi di musim mangga. Nah, ya, kalau sekarang memang kalau untuk buah ya, kalau untuk buah ada terus. Ya kan di supermarket ada terus ya kan, nggak ada musim-musiman sekarang. Tapi kalau zaman dulu nih kita pesan rambutan tapi musimnya musim mangga, pas disebutin waktunya kapan, September, pas September itu musimnya memang panennya mangga bukan rambutan. Nah, itu nggak sah itu karena mesen sesuatu yang mustahil. Jelas ya? Jadi sekiranya kalau semua dicontohkan sekarang yang musiman apaan?
yang sekiranya musiman nggak ada kecuali di musim itu. Ya rambutan. Nah kalau kemarin atau contoh loba kolak gitu selain Ramadan gitu ayo nama aya kolak dingin di jalanan gitu ayo naon deh coba rambutan dulu mah memang nunggu musim dulu sekarang mah ada di pos supermarket tukang buah manggis aya gitu sok naon deh kira-kira yang hanya musim sekiranya ada kelangkaan di situ. Hah? Konyal, markisa. Emang ada musim itu? Nah, ya mungkin itu ambil deh nggak? Itu mah konyal mah ya, misalkan markisa mah itu pasti ada musimnya. Nggak ada di supermarket. Ya, musimnya apa? Misalkan Desember. Pesen markisa tapi bukan di Desember misalkan. Wah, itu nggak sah pesen. Jelas ya? Itu contoh. Tapi kan di ayat yang ketiga tadi, yang ketiga kan ada waktu yang udah ditentukan mau dikirimnya kapan. Ya. Nah, ketika menentukan waktunya, ternyata waktu itu memang di waktu tidak ada. Amin. Kalau waktunya sekiranya ada, aman. Tapi sekiranya waktunya nggak ada, nggak bisa. Nah, itu. Paham maksudnya? Maksudnya gimana? Berarti di pasal yang keempat ini teh janjinya jalir lah misalkan gitunya. Jadi pas udah sepakat di ayat 3 ini penjelasan ketiga ini bahwa ya udah kayak Desember misalkan ternyata pas ke Desember teh nggak ada barangnya. Berarti yang keempat mah lebih fokus ke nggak ada barangnya nggak ada. Padahal bulan 3 teh di pasal ketiga teh udah saling sepakat waktunya. Betul. Gitu. Waktu sudah sepakat, tapi yang disepakati ternyata Desember masa itu mungkin. Jadi ini menegaskan untuk itu kita berpikir lagi. Pesan apa? Misalkan tadi konyal misalkan. Markisa bulan apa? Desember. Wah, masih kira di Desember. Dipesan dipaksakan untuk dipesan. Nanti karena nanti kita ini kayak diajarkan bukan cuma diajarkan cara bertransaksi, tapi kita diajarkan cara berpikir. Karena jangan sampai kita kena tipuan-tipuan orang yang akan menipu kita. Jadi pelajaran itu seperti itu. Jadi ya kalau sekiranya nggak ada markisa di Desember misalkan, wah semua mungkin itu mah, tong mesen ya. Karena takutnya kan yang namanya mesen itu harus ada DP, memberi Rasulullah, ya kan, memberikan itu. Nah ketika orangnya itu mampu mengadakan markisa, kata orangnya, anak datangin Desember, mana itu? Wah kita langsung mengindikasikan ini mau nipu kita, nah itu karena markisa nggak ada Desember, kurang lebih begitu. Jelas ya? Jadi kenapa menjadi syarat untuk menjaga kita tidak tertipu, ya kan? Atau mungkin kita sebagai menerima pesanan tidak membebani, tidak membebankan. Mungkin contoh, iya memang dasar hayang nitip duit kan itu. Ujung-ujungnya kayak dibawa, banyak kan gitu. Nah ini cuma pengen nyapein diri kita doang nih, pengen nyibukin kita dari sesuatu yang memang udah jenis barangnya nggak bakal ada. Nah ini menjaga kita untuk waspada. Jelas ya? Jadi di yang keempat ini barang harus sekiranya ada di waktu yang ditentukan. Jelas? Istihqaqu taslimul muslim fi katanya, di mana haknya ya harus diserahkan waktu yang sudah ditetapkan. Falau aslama fi ma la yujad indal mahil. Dan apabila ternyata walau aslama fi ma la yujad, apabila dia ternyata memesan sesuatu yang sekiranya tidak bisa didapat ya, ketika waktu yang sudah ditentukan, contoh rutob fisyita, contohnya apaan? Kurma muda di waktu musim dingin, nggak mungkin ada. Walaupun zaman sekarang ada ya, ini kita ngomongin ini konteksnya zaman dulu ya kan, yang memang tidak ada yang namanya freezer dan lain sebagainya, rekayasa genetik atau rekayasa perkebunan dan lain sebagainya. Zaman dulu dikatakan kalau contoh barangnya sekiranya tidak ada yang sudah dijanjikan atau di waktu yang akan dijanjikan, maka batal. Nah ini kalau sekiranya ada ya silakan. Makanya ini contoh untuk sekarang tuh, dulu Anda berpikir mencari cara, mencari contoh yang sesuai nih. Vaksin. Ya enggak? Vaksin COVID. Udah sekarang udah nggak ada. Tapi tuh ini kayak varian karena aja udah dari 5 ya kan. Oh gitu. Nih ini yang dipesan apa lagi nih ke depan? Sekiranya apa? Nah, itu. Misalkan langka sendiri masuknya ke mana? Barang langka gitu.
barang langka. Misalkan nyari barang langka ada mah ada, cuman nggak tahu kapan waktu dapetnya. Cuman barang ini ada gitu. Tapi nggak tahu, majhul namanya, nggak bisa. Tidak boleh dipesan sesuatu barang yang memang majhul, tidak diketahui. Ini barang ada, tahu di mana adanya, kan itu. Tapi nggak tahu kapan nongolnya, kapan adanya. Paham nggak? Ini namanya majhul, makanya nggak bisa. Karena dia tidak bisa menetapkan barang ini ada di waktunya. Jadi tentukannya kapan? Kan itu nggak bisa. Gitu. Barang langka, kecuali barang langkanya ada kita pegang. Kapan dikasihnya? Seperti madu madu tanah ya. Madu tanah kan agak susah juga. Atau itu bunga bangke. Bunga bangke ada waktunya ya. Nah itu. Asaha deh memesan bunga bangke. Tapi contoh kalau untuk hiasan di rumahnya orang tajir ya kan, duit mau buangnya kemana nggak tahu ya kan, beli bunga bangke kan itu. Misalkan, tapi waktunya kan nggak tahu kapan waktunya. Sah apa nggak sah. Nggak sah. Paham di sini? Alhamdulillah kalau paham. Sering orang mesan buah tapi masih muda di batang itu gimana jadi kan? Hah? Ini Bandar lah. ya benar lah kan. Bandar. Sering di daerah mana dulu atas Satu ini udah ada pohon. ini tapi masih ada tapi masih hijau 100 batang. Nanti dia pesan, anak pesan ya ini kalau udah matang di DP sama dia itu hukumnya gimana? Oke. Itu tandanya bukan pesanan, itu pembelian. Oh udah pembelian. Itu udah pembelian, termasuk pembelian karena ada ain musyahadah. Itu tadi mengatakan ini menunjukkan kalau salam itu nggak pakai ini, saya pesan, saya beli, bukan, ya kan? Kalau itu tandanya pembelian. Kalau pesanan itu saya pesan, ya kan? Walaupun barangnya di depan mata, saya pesan mangga, misalkan masih di pohon semua, saya pesan mangga, misalkan 5 karung, tuh uangnya, mangganya di situ kan, yaudah saya pesan mangga 5 karung, nah itu. Kalau itu baru pesanan. Tapi kalau saya pesan ini, ya kan, semuanya tuh saya DP, itu bukan pesan namanya, beli. Nah itu kembali ke hukum yang kemarin. Kalau membeli buah-buahan atau apapun yang masih di pohonnya, nah itu, kalau barang-barang atau buah-buahan atau pohon-pohonan apapun yang masih di pohon itu, syaratnya budu wisolah. Si buah-buahan tadi ataupun apa jenis tumbuhannya itu sudah sekiranya siap untuk dikonsumsi, siap dipanen. Nah, kalau siap untuk dipanen maka boleh, silakan. Kembali ke hukum yang sebelumnya di babul B kita udah bahas, ya, babul riba, maaf. Di pasal riba kita sudah bahas itu. Jadi kalau membeli sesuatu masih di pohonnya boleh atau enggak? Nah itu. Kalaupun memang udah siap panen, silahkan. Nah itu. Kalau belum siap panen maka tidak bisa. Paham? Maka kalau ternyata belum siap panen, tapi dibeli sama tanahnya, ya kan? Bukan tanah sekeruk, bukan. Tanahnya udah tanah semeter 2 meter gitu. Jadi bukan cuma sekeruk sama tanahnya, tapi 1 meter 2 meter anda beli tuh. Kebun ente sawah ente anda beli. Tapi ada misalkan padinya masih hijau, belum ada padi-padinya sama sekali. Anda beli tuh sawahnya sama padi-padinya. Nah, makanya itu sah, boleh. Ya. Tapi kalau beli padinya doang, tapi padinya belum ada, belum sah. Ya kan? Jelas. Kemarin kita udah bahas itu. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan apa yang kita dapati malam hari ini manfaat dunia akhirat. Mudah-mudahan pahalanya kita duduk di majelis taklim seperti ini Allah berikan juga untuk orang tua kita yang masih ada. Allah berikan panjang umur, berkah umurnya, kekuatan kesehatan, sehingga dapat takwa dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala agar lebih sempurna. Kita baca doa khatmul majelis sama-sama. Rabbana fa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi fakirna wa fakir ahlana wa qarabatina fi dinina wa ahli wa rabbi wafiqna wa wafiqhum lima tattaqi qawlaka fi'laka wa warzuqi kulla halalan daima wa akhirna azkiya ulama
نحظى بالخير ونبقى كل شر ربنا واصلح لنا كل شؤون وأجر برضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تكشف المستقيم من الحق تعالى والوفاء بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل كراما شرفاء وعلى الصحب مصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يشارك في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف امرك وعصاك حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. فاتحه. Ini paham tuh, paham semuanya ya.